إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia ingin kebaikan, ingin kejayaan, ingin keberhasilan, ingin kesuksesan. Petani ingin kebaikan, pedagang ingin kebaikan, pimpinan-pimpinan ingin kebaikan, yang dipimpin juga ingin kebaikan. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali mestilah kita tanamkan menjadi kefahaman bagi kita semuanya, sebenarnya sesungguhnya siapa yang bisa mendatangkan kebaikan itu siapa, yang berkuasa mendatangkan keberhasilan, kejayaan, kemuliaan. Siapa yang mulia? Hanya Allah. Yang mendatangkan kebaikan hanya Allah. Demikian pula yang mendatangkan kegagalan juga Allah. Allahumma la mani'a lima a'tait
wala mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, perkara yang Engkau takdirkan datang pasti datang. Tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Sebaliknya ya Allah, perkara yang Engkau takdirkan tidak datang pasti tidak datang. Tidak akan bisa datang walaupun semua orang menginginkannya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini yang berkuasa Allah, yang menentukan Allah, yang menguasai, memiliki juga Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, zat yang tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia saja. Al-Hayyu, yang hidup, yang hakiki. Al-Qayyum, yang senantiasa tegak, mengatur, mengawasi, menentukan semuanya. Jadi kalau selain Allah itu bukan hidup, tetapi dihidupkan. Bukan ada, tetapi diadakan. Bergantung 100% kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, hari ini kamu melihat makhluk-makhluk manusia, hewan-hewan, sepertinya masing-masing bergerak sendiri-sendiri, menurut maunya sendiri-sendiri. Tidak, itu bukan bergerak sendiri, tetapi digerakkan. Itu bukan maunya, tetapi ditentukan. Maju karena dimajukan, mundur karena dimundurkan, bergerak karena digerakkan, diam karena didiamkan. Sesungguhnya di setiap ubun-ubun makhluk hidup ada benang-benang gaib yang tersambung ke langit. Nyapa kok ngantuk? Mergo di ngantuk nih, gak mergo luwe. Nyatane subuh itu habis sahur itu juga ngantuk itu. Kenapa? Kenyang juga ngantuk, lapar juga ngantuk. Al-Hayyu, yang hidup, yang hakiki. Yang hidup, yang hakiki. Al-Qayyum, yang mengatur, tegak, mengatur, menentukan semuanya. Kulla yaumin huwa fi syan. Setiap detik, setiap hembusan nafas itu ada keputusan-keputusan Allah. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam dakwah itu harus seperti itu. Selalu memandang Allah, memandang keagungan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah tidak mungkin terjadi. Yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, mari sekarang kita berangkat ke Badar. Nanti di Badar itu kita akan ketemu kafilah dagang dari Syam, orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Maka 313 orang Islam berangkat ke Badar. Kebanyakan jalan kaki, hampir semuanya jalan kaki, dan banyak di antara mereka itu yang tangan kosong, tidak membawa senjata. Begitu sampai di Badar, ternyata mereka bukan berjumpa dengan kafilah dagang, tetapi dengan pasukan perang. Kafilah dagangnya sudah belok ke Mekah, orang Mekah ngirim 1000 orang pasukan. 1000 orang pasukan, senjata lengkap. Orang Islam sepertiganya, 313 saja, senjatanya seada-adanya. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun.
Sampai saking cilik hatinya, kecil hatinya, sebagian sahabat itu mereka bisik-bisik dengan teman-temannya. Ini ternyata di Badar bukan ketemu kafilah dagang, pasukan perang. Berarti di sini hanya setor leher saja kita ini. Setor nyawa saja kita ini. Maka Nabi mengumpulkan para sahabat, diajak musyawarah. Nabi bicara target, lalu bertanya, bagaimana ini? Maju terus atau pulang saja kita ini? Maju! Jawab sahabat Muhajirin. Nabi bertanya lagi, bagaimana ini? Maju terus atau pulang saja ini? Maju! Jawab orang-orang Muhajirin. Berkali-kali Nabi bertanya, berkali-kali dijawab maju oleh Muhajirin. Tapi Nabi bertanya lagi. Maka akhirnya orang-orang Ansar itu merasa, oh berarti ini sebenarnya yang ditanya ini kita ini. Orang sudah dijawab kok ditanya lagi. Berarti sing ditaskil ki awake dhewe. Nah niku wong Ansor niku nek ning ditaskil niku gampang rasa, Pak. Gampang rasa. Gak malah tolak. Oh ya aku iki ditaskil iki. Ya Rasulullah, kami pun sama. Maju. Sebagaimana teman-teman saudara-saudara kami orang-orang Muhajirin. Kita ini bukan seperti Bani Israel yang ketika ditaskil diajak berangkat berjuang oleh Nabi Musa malah jawab idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berjuang ini berat Nabi Musa, apalagi seperti ini. Udal metu niku wabot Pak, ajeng bodoh nih. Abot nih. Engkau saja yang berangkat, kami tak duduk di sini. Nanti tolong kalau sudah menang beritahu kami. Jadi Bani Israel itu kata para ulama, ngamalkan agama itu sifatnya itu dipilih-pilih. Yang enak sesuai dengan keinginan kerjakan. Yang berat ditinggalkan. Nah itu yang seperti itu tidak sebagaimana yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu kita ini semangat ya berangkat, tidak semangat ya berangkat. Ada teman ya berangkat, tidak ada teman ya berangkat. Dalam keadaan apa saja berangkat. Insyaallah ya. Dan inilah maksudnya poso. Inilah diantara cita-cita dan maksud tertingginya puasa itu ini. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya bertakwa kepada Allah. Ngerjakan apa saja itu karena taat kepada Allah. Karena perintahnya Allah. Makan karena taat perintahnya Allah. Minum karena taat perintahnya Allah. Ngumpuli istri karena taat perintahnya Allah. Bojo-bojoku dhewe sing ragati aku bisa karepku to. Mboten niku. Jadi segala sesuatu dikerjakan karena taat kepada Allah, itulah takwa. Lah poso niku nglatih ngoten niku. Walaupun eneng sego, eneng iwak, eneng telur, eneng panganan, pokoknya nek rong wayahe buka mboten asal dahar. Jadi makannya itu karena taat kepada Allah. Insyaallah ya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya di waktu Badar itu ada musyawarah, ada ketaatan, ada takwa, ada kekompakan, ada kerukunan, ada satu hati. Kemudian ada istighotsah. Istighotsah itu maksudnya ndonga tenanan ning Gusti Allah. Setiap sepertiga malam terakhir, ya sekitar jam 2 sampai subuh itu di langit itu Allah kirimkan malaikat untuk menyeru, hal min sa'ilin fa'u'tiyalah.
siapa yang minta pasti aku kabulkan. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, siapa yang minta ampun aku ampuni. Hal min taibin fa'atuba alaih, yang bertobat aku terima tobatnya. Makanya sepertiga terakhir malam itu tahajud, donga, istighfar, doa panjang-panjang. Insyaallah ya. Napa malih nek dalu niki jenengan itikaf teng mriki. Napa malih nek melok tarawih 30 juz mriki. Sinten sing niat? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu waktu malam hari, malam perang Badar itu. Malam perang Badar. Itu ndonga semalam suntuk, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Ndongane Gusti Allah. Ngendikane para ulama, awake dhewe niku nek sompek atine niku didhawuhi ngakeh-akehane ndonga wiridan ya hayyu ya qayyum. Jadi di antara fadilah wiridan ya hayyu ya qayyum niku ngilangi rumpek, ngilangi sumpek. Nah sumpek-rumpek niku ana kalane perkara sing wis kliwat, ana kalane sarep teko. Sing wis kliwat contone calon anggota DPR yang kalah. Momen niku sumpek niku. Sing arep teko, sumpek-rumpek sing arep teko, contone Joko tuwek gak payu rabi. Sumpek niku. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya ringkas cerita itu fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Esoke paginya itu umat Islam itu ya tetap 313, tetapi secara gaib Allah kirimkan 1000 malaikat. Maka satu orang sahabat itu mengangkat pedang begini, musuh jarak 5 meter di hadapan itu diginikan tak itu, lutuk jeglok ndase. Wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya yang menentukan semuanya, termasuk satu-satunya yang mendatangkan keberhasilan kejayaan hanya Allah. Itu perang Badar itu di bulan Ramadan. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Makanya Ramadan ini yo ulan ibadah dan juga bulan dakwah. Di India, di Pakistan, di Bangladesh, itu kalau bulan Ramadan itu semangat untuk khurut, untuk keluar itu semangat. Jadi markas Nizamuddin, markas Rewin itu kalau hari-hari misalnya hari-hari itu setiap hari 100 jamaah, nanti kalau bulan Ramadan itu meningkat 3 kali, 4 kali. Jamaah-jamaah begitu banyak digerakkan. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang sukses itu bagaimana? Apakah kalau uangnya banyak itu pasti sukses? Apakah kalau menjadi penguasa, pimpinan itu pasti sukses? Tidak. Harta tidak menjamin datangnya kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan. Kekuasaan tidak menjamin datangnya kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang muflih, orang yang beruntung, orang yang sukses, yang jaya, yang berhasil, yaitu orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang sukses itu adalah orang yang mendapatkan hidayah. Bondone wokeh untuk hidayah sukses.
Nabi Sulaiman, Nabi Dawud alaihi wassalatu wassalam. Menjadi pejabat kalau mendapatkan hidayah sukses. Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Nabi Yusuf niku nabi sing pegawai negeri, perdana menteri. Jadi nabi pegawai negeri ya ini, perdana menteri. Melawarat, omah gak duwe, bojo gak duwe, mendapatkan hidayah sukses. Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu rumah ndak punya, istri ndak punya, malah mau enak. Gak tahu mumet mergo bojo. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya siapapun dapat hidayah itu sukses. Makanya Gusti Allah ngendika qad aflahal mu'minun. Orang beriman sungguh telah sukses orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya, khusyuk di dalam sholatnya. Jadi bukan hanya sholat, tetapi sholat yang mulai takbir, berdiri, rukuk, sujud sampai salam, khusyuk hanya teringat Allah saja. Siapa yang mampu sholat 2 rakaat, mulai takbir sampai salam, hanya ingat Allah saja, tidak ingat yang lain, aku beri hadiah serban saya. Maka Sayyidina Ali itu berdiri, saya siap sholat Allah, ingat Allah, rukuk ingat Allah, sujud ingat Allah, semuanya ingat Allah, hanya ingat Allah. Begitu tahiyat akhir mau salam itu, alhamdulillah dapat serban. Maka Nabi bersabda, belum, saya kelingan serban ya. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus lagi dan lagi usaha meningkatkan kualitas sholat kita sehingga sholat itu betul-betul tawajuh 100% ingat kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Insyaallah ya mulia. Maka para masyayikh mengatakan orang itu kalau mau salat itu istihdharul fadail. Jadi begitu dengar azan itu yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ummul Mukminin diceritakan Nabi itu kalau kumpul dengan keluarga itu biasa guyon biasa. Begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, langsung berubah seperti tidak ingat apa. Guru mikir sholat tok. Jadi kalau sudah ada azan itu sudah pikirannya sholat tok. Maka sebelum sholat istihdharul fadail, hadirkan keutamaan sholat, fadilahnya jamaah, fadilahnya khusyuk, fadilahnya khudu. Semua hadis-hadis, ayat-ayat yang berkaitan dengan fadilah sholat kita ingat-ingat ketika kita mau mengerjakan sholat, sehingga nanti sholat itu semangat, kemudian tawajuh, merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat itu disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjelang beliau mau wafat itu kan ditusuk sampai keluar banyak darah. Maka sepanjang hari itu pingsan. Tapi kalau dengar azan, beliau langsung sholat. Jadi kalau dengar azan itu sadar, hilang pingsannya. Habis salam, pingsan lagi. Itu orang-orang tua di Nizamuddin itu cerita. Dulu Maulana Ilyas itu ketika sudah sepuh itu sakit, baring aja. Begitu qad qamatis shalah, payah qomat itu langsung berdiri. Salat itu bisa berdiri. Habis salam ambruk lagi. Jadi salat itu membuat semangat
datangkan kesemangatan, merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan. Insyaallah ya. Amalan-amalan bagaimana dikerjakan sampai merasakan lezatnya amalan, merasakan lezatnya zikir. Mbah Kiai termasuk salah satu kakeknya Bunyai Mahmud itu, saking senengnya zikir itu, tidak ingin malam itu terlewat zikir, maka sengaja beliau zikir itu di atas gelombang. Jadi zikir itu gelombang kolam itu dipasangi kayu, lalu zikirnya di situ itu, supaya apa? Nek ngantuk cemplung gelombang dan melek. Jadi merasakan lezatnya zikir itu tidak mau kehilangan, tidak mau kehilangan malam hari tanpa zikir. Merasakan lezatnya sholat, merasakan lezatnya baca Quran. Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu sengaja membeli baju. Bajunya itu harganya ratusan juta. Bajunya itu ratusan juta. Bukan untuk gaya, untuk kemana-mana, enggak. Ini baju khusus untuk sholat malam. Jadi baju khusus untuk sholat malam ratusan juta. Karena beliau itu hobinya sholat malam 2 rakaat semalam 1 khataman Al-Quran. Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala. Jadi banyak para sahabat itu yang 1 malam itu 1 khataman Quran itu banyak. Nah di sini itu alhamdulillah ada teman-teman yang juga berlatih sholat tarawih 1 malam 1 khataman. Hanya saja kalau di sini itu ngempet. Kalau sahabat itu merasakan nikmatnya. Kalau di sini ngempet. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah merasakan lezatnya, merasakan nikmatnya. Taklim merasakan lezatnya, merasakan nikmatnya. Baca Quran. Ini bulan Ramadan, bulan istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan yang Al-Qur'an diturunkan. Semua kitab suci itu diturunkan di bulan Ramadan. Di tanggal 1 Ramadan diturunkan Suhuf Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Di tanggal 6 Ramadan diturunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di tanggal 13 Ramadan diturunkan kitab suci Injil kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di tanggal 18 Ramadan diturunkan kitab suci Zabur kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Di tanggal 24 Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Langit dunia itu ada tempat namanya Baitul Izzah. Itu di sana disimpan kitab suci Al-Quran yang diturunkan dari Lauhul Mahfud. Lalu dari langit dunia itu diturunkan berangsur-angsur sampai 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dimulai tanggal 17 Ramadan. Nah itulah kenapa nuzulul Quran itu kok diperingati tanggal 17 Ramadan. Karena itu adalah hari pertama diturunkannya Al-Quran dari langit dunia kepada yang mulia Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Jibril itu tiap malam di bulan Ramadan itu turun ke bumi. Untuk apa? Untuk darusan bersama Kanjeng Nabi. Kadangkala malaikat Jibril yang membaca, Kanjeng Nabi yang nyimak. Kadangkala Nabi yang membaca, malaikat Jibril yang nyimak. Darusan. Makanya neng kampung-kampung, neng desa-desa, masjid-masjid, musola-musola, terutama bis tarweh ada darusan itu
itu sebenarnya niru darusanya Kanjeng Nabi dan Malaikat Jibril. Itu adalah amalan warisannya Rasulullah dan Malaikat Jibril. Darusan. Maka sudah menjadi amalan para ulama bagaimana kalau Ramadan itu diistimewakan, banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Khataman berkali-kali, puluhan kali. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu di bulan Ramadan setiap hari khatam 2 kali khataman. Siang 1 kali khataman, malam 1 kali khataman. Itu di dalam kitab Fadilah Ramadan itu kan Maulana Zakaria ceritain. Alhamdulillah, saya ini bersyukur lahir di tengah wanita-wanita keluarga saya. Wanita-wanita keluarga saya itu walaupun wanita, walaupun sibuk masak, sibuk ngomong anak, tapi kalau Ramadan itu biasa sehari itu membaca 17 juz, 15 juz, 10 juz. Yang baca 10 juz kan berarti kan 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Saat Ramadan berapa kali hatam ini? 10 kali hatam. Siapa yang sudah hatam 10 kali hataman? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi merasakan lezatnya membaca Al-Qur'an, merasakan lezatnya taklim, merasakan lezatnya dakwah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu kalau ngaji, kalau taklim itu enggak mau mecek-ecek. Mandi dulu. Pakai baju yang bagus, wangi. Kenapa? Taklim, baca hadis-hadisnya Nabi. Jadi mengagungkan, menghormati. Dan beliau kalau sudah taklim itu sudah tawajuh. Maka suatu hari tengah-tengah taklim itu tiba-tiba raut wajahnya itu berubah merah, normal lagi, merah, normal lagi, merah, normal lagi. Maka habis ngaji bertanya orang-orang, ada apa tadi? Coba kamu lihat ini di punggung saya ini. Punggungnya dibuka, ternyata ada kalajengking besar menggigit berkali-kali. Tidak memalingkan dari taklim. Saking mementingkannya taklim. Insyaallah. Ibnu Zairan rahimahullah punya guru di Mekah, Syekh Ismail Al-Yamani. Syekh Ismail Al-Yamani ini orang alim, senengnya taklim, senengnya baca hadis-hadisnya Nabi, mutolaah, baca berlama-lama, sampai akhirnya taklimnya itu jadi obat. Maka kalau beliau itu pusing, greges, sakit perut, itu bukan minta diberikan budret, ambilkan kitab hadis, dibacakan. Wabihi qala haddatsana qala Rasulullah. Baca hadis, alhamdulillah, mumet hilang. Sembuh penyakitnya sebab barokahnya amalan taklim. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, merasakan lezatnya taklim, merasakan lezatnya dakwah. Jadi dakwah itu lezat, nikmat, semangat seperti para sahabat. Allah melihat. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Sayyidina Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, orang lama, sudah berkali-kali keluar berjuang bersama Rasulullah. Sudah berkali-kali keluar berjuang bersama Sayyidina Abu Bakar. Sudah berkali-kali keluar berjuang bersama Sayyidina Umar. Sekarang di zamannya Sayyidina Utsman, sudah tua, sudah sepuh, gemuk badannya. Saking gemuknya itu, kalau duduk di atas peti besar itu, peti besar itu semuanya tertutup oleh pantatnya. Gemuk itu. Tetapi begitu mendengar jamaah diberangkatkan, pasukan diberangkatkan, langsung daftar, ikut berangkat saya. Maka keluarganya, anaknya, cucunya,
Wahai ayah, wahai kakek, engkau ini sudah sepuh dan engkau sudah berkali-kali berjuang bersama Rasulullah, bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sekarang sudah tua, kamu di rumah saja, biar kita yang muda-muda yang berangkat. Maka dia menjawab, oh tidak boleh begitu, tidak bisa begitu. Bagaimana saya kok kamu larang berangkat, sedangkan Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah baik pada waktu ringan maupun berat. Dulu saya berangkat itu ringan, nah ini kok berat waktunya berangkat ini. Ini kok berat, ini waktunya berangkat ini. Ribon, insyaallah ya. Mengapa? Merasakan lezatnya, merasakan lezatnya dakwah, merasakan lezatnya berjuang. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al asya'u kullama takarrarat. Kata para ulama, barang itu kalau diulang-ulang akhirnya jadi nancep. Sehingga tidak bisa ninggalkan. Istiqomah jauhlah, akhirnya tidak bisa ninggalkan jauhlah. Istiqomah tahajud, akhirnya tidak bisa ninggalkan tahajud. Istiqomah sholat jamaah, akhirnya tidak bisa ninggalkan sholat jamaah. Nek kliwat kayak ini sing ilang. Istiqomah dakwah jaga ning shop, akhirnya tidak bisa ninggalkan. Maka di antara kuncinya yaitu kita berusaha apa saja itu istiqomah. Insyaallah. Lalu bagaimana supaya kita ini ada kesemangatan, ada istiqomah? Antara lain yaitu kita tanamkan di dalam lubuk hati kita bahwa kita ini di dunia hanya sebentar, hanya sementara, kemudian kita semuanya akan berangkat ke akhirat. Di akhirat semuanya kita tinggalkan, harta ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, handai tolan, kawan-kawan ditinggalkan, yang dibawa, yang kita bawa hanya iman dan amal soleh saja. Maka ini kan Allah SWT, kita ini ngamalkan agama, ibadah, dakwah, merjuangkan agama. Ini hakikatnya adalah untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. 100% nanti akan kita lihat hasilnya kalau kita sudah sampai di akhirat. Masya Allah, bulan Ramadan, amalan sunnah, pahalanya ditingkatkan seperti mengerjakan amalan wajib. Amalan wajib dilipat gandakan 70 kali, 700 kali, ribuan kali lipat. Maka kalau di bulan Ramadan ini kita perbanyak ibadah, pahalanya dilipat gandakan. Demikian pula kalau kita perbanyak dakwah, maka lipat ganda. Insyaallah yang mulia. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ninggalkan perkara yang sia-sia. Ninggalkan perkara yang sia-sia. Maka Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sempurnanya agama seseorang itu yaitu apabila dia meninggalkan yang sia-sia. Maka kita ini bukan hanya maksiat ya kita tinggalkan, yang sia-sia itu juga tinggalkan. Karena biasanya perkara yang sia-sia itu mendekatkan kepada maksiat. Lihat HP. Pertama yang dilihat bayan-bayannya masyayikh. Kemudian pengajiannya Ustadz Abdul Somad. Kemudian sholawatan. Nah, kok tiba-tiba berulang dangdutan? Kok mulai dangdutan ini ceritanya gimana pengajian?
Nah, seperti itu. Jadi kalau ngerjakan yang sia-sia itu lama-lama ngerjakan maksiat itu. Makanya kata para ulama itu, rajanya perkara sia-sia zaman ini ya HP Android itu. Dulu Ki Uzairah rahimahullah itu cerita setan itu bermusyawarah bagaimana menyesatkan manusia, bikin manusia lalai dari ngingati Allah, lalai akhirat, lalai ngamalkan agama. Nah, akhirnya mereka setelah musyawarah dapat ilham. Ilhamnya apa? Bikin gedung bioskop. Maka siapa saja masuk gedung bioskop itu pasti itu lupa ingat kepada Allah, lupa akhirat, bahkan bisa lupa salat. Enten enggak? Wong ning gedung bioskop ndelok film karo nyekel tasbih. Subhanallah. Mboten enten. Wah, penonton gedung bioskop wis lali ya. Tapi kemudian setan ini tidak pernah puas. Ini memang yang masuk gedung bioskop itu lalai mengingati Allah, lalai akhirat, lalai agama. Tapi yang di luar kita tidak bisa ganggu mereka. Bagaimana? Musyawarah lagi. Akhirnya dapat ilham. Bagaimana gedung bioskop ada di setiap rumahnya manusia. Benomah eneng gedung bioskop ini. Napa niku? Televisi. Bahkan ada rumah itu yang ruang tamu televisi, ruang depan televisi, ruang depan televisi, kamar tidur ini TV nih, WC dikit TV, gak metu-metu nih WC. Ya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setan ini juga masih belum puas lagi. Memang ini orang ini kalau nonton televisi memang lupa Allah, lupa akhirat, lupa agama. Tetapi yang di masjid itu tidak ada televisinya itu. Selamat mereka itu dari kita ini. Bagaimana ini? Musyawarah lagi. Akhirnya dapat ilham. Bagaimana televisi ada di setiap kantongnya kartun. Kenapa Pak? Biyen ini bar salam ini wiridan maca Quran. Saiki lho bar salam langsung. Maka yang menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini kembali ke jalannya orang-orang soleh zaman dulu. Jalannya para wali, orang soleh, orang yang dekat dengan Allah. Pokoknya yang namanya kantong kanan ini isinya itu siwak dan tasbih. Kantong kiri isinya minyak wangi. Insyaallah ya. Sak dhuwur isine Quran karo Yasin Majmu' Syarif. Aja malah HP mentol gede. Mboten enten irame. Endi-endi maca selawat. Kanjeng Nabi naik mimbar satu tingkat, tiba-tiba mengatakan amin. Tingkat kedua tiba-tiba mengatakan amin. Tingkat ketiga tiba-tiba mengatakan amin. Ya Rasulullah, ada apa tadi? Tidak ada apa-apa kok, amin, amin, amin. Malaikat Jibril datang mengatakan, sungguh celaka, sungguh rugi orang yang lewat Ramadan, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Oleh Nabi diamini, amin. Tangga yang kedua, sungguh celaka orang yang namaku disebut tetapi tidak mengucapkan sholawat kepadaku. Nabi menjawab, amin. Tangga ketiga, sungguh celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup tetapi tidak bisa membikinya masuk surga. Nabi menjawab, amin. Jadi ini penting Ramadan karek pirang dina niki tawenanan sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
Coba menekan. Ini sudah tanggal 20. Yang mulia baginda Nabi itu selalu iktikaf di Ramadan minimal 10 hari. Kemudian di masa akhirnya bahkan 20 hari. Maka di antara cara yang paling mudah untuk ini semuanya yaitu bagaimana kita membentuk jamaah keluar di jalan Allah, iktikaf di masjid-masjid, terjaga amalannya, terjaga waktunya, terjauh dari barang yang sia-sia. Siapa yang menekan? Yang niat negeri jauh, Masya Allah, monggo. Yang niat negeri jauh, mari Pak. Yang niat negeri jauh, yang niat negeri jauh. Oke, berdiri Pak, berdiri. Mari Pak, berdiri. Semua berdiri, mumpung masih Ramadan ya. Kita pasang niat semua. Mari. Silakan menuju itu yang belakang ada konter negeri jauh itu. Monggo. Monggo. Pasang niat mumpung Ramadan. Negeri jauh mumpung Ramadan. Mumpung Ramadan kita pasang niat. Mari Pak. Buat niat kebaikan mumpung Ramadan. Monggo. Yang niat negeri jauh. Niku wau enten rong pasang jamaah Masturoh badhe medal negeri jauh Mekah Madinah kurang tambahan rong pasang. Enten sing niat monggo, masyaallah. Mari Pak. Yang niat IPB, niat India Pak, Masya Allah. India, Pakistan, Bangladesh, monggo. Ini sudah ada teman kita menunggu khidmat di sana di Nizamuddin, menunggu untuk mengkhidmati jamaah-jamaah yang datang. Monggo. Masya Allah, mari Pak, yang niat ke India. Kita niat ke India. Monggo. Kita mau berangkatkan jamaah ke India sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Monggo Pak. Kita pasang niat yang belum pernah ke India, Pakistan, Bangladesh. Mumpung ada kesempatan, monggo. Mumpung Ramadan kita pasang niat, monggo. Kita bentuk jamaah ke India, Pakistan, Bangladesh. Monggo Pak. Kemudian yang mau 4 bulan dalam negeri, monggo 4 bulan. 4 bulan dalam negeri. Masya Allah, 4 bulan. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Yo, entuk dina iram kabeh. Nek metu 4 bulan sakniki bidal entuk hari-hari iram. Monggo Pak. Monggo sing badhe 4 bulan. Monggo yang badhe 4 bulan. Monggo Pak. Yang belum 4 bulan 4 bulan, yang sudah 4 bulan mengulang 4 bulan lagi. Monggo Tiap tahun 4 bulan. Yang sudah 4 bulan niat tiap tahun 4 bulan. Silakan Pak. Monggo. Terus sing badhe 40 dina monggo, sing badhe 40 dina. Masyaallah. 40 hari, 40 hari, monggo. 40 hari, 40 hari. 40 hari. Yang mau 40 hari. Yang mau 40 hari. 40 hari. Dari keberkahan Ramadan berangkat fisabilillah. Monggo Pak. Bodo tengah-tengah keluar di jalan Allah. Masya Allah. Monggo Pak. Bodo ning omah pun biasa. Bodo pas metu niku luar biasa. Mari Pak. Yang mau Mari Pak 40 hari. 40 hari. Monggo. Berapa hari saja Pak? 10 hari, 15 hari, 7 hari, 2 minggu. Monggo Pak. Pun pinten-pinten mawon. Masyaallah. Pun monggo. Kita Ramadan, aja sampai gak metu blas Ramadan, insyaallah. Monggo Pak, kita bentuk jamaah 10 hari, 1 pekan, 3 hari, 5 hari. Mumpung masih Ramadan, monggo. Kita pasang niat untuk keluar fisabilillah akhir Ramadan nih. Mari Pak. Monggo. Mari yang mau berangkat 10 hari, 1 pekan, 10 hari. 2 minggu, 1 minggu. Mumpung masih ada Ramadannya. Mari Pak, mumpung masih Ramadan. Umpama kamu mengetahui apa yang di dalam Ramadan, maka kamu tentu akan berharap seluruh tahun adalah Ramadan. Allah Akbar. Wong niku mboten angsal. Wong niku mboten angsal. Kok suwi men to? Kapan rampungnya Ramadan? Itu mboten angsal. Itu ada ulama yang mengharamkannya, ada ulama yang memakruhkannya. Jadi kita itu malah ndonga, muga-muga Ramadan terus. Jadi ora nang boto. Insyaallah nggih, saya niat insyaallah nggih. Yang niat Pak Mas Turoh Pak. Masyaallah. Masyaallah. Jauh. Mas Turoh ke 2 bulan itu 40 hari, monggo. 10 hari, 15 hari, monggo Pak. Ataupun 3 hari di akhir Ramadan ini Pak, monggo. Mas Surot. Kemudian
semuanya niat i'tikaf di bulan Ramadan, sekurang-kurangnya i'tikaf di masjidnya, di mahalanya sendiri-sendiri. Insya Allah dimulai malam ini semuanya niat i'tikaf di markas. Sinten sing dalu niki niat i'tikaf dengan subuh. Kemudian nanti malam Ahad depan kita niat hadir lagi, satu orang niat ngajak satu orang niat ngajak satu teman untuk hadir malam markas. Insyaallah ya. Kita tunggu sarang-sarang insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah kami ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berikanlah kepada kami taufik untuk bertaubat kepada Engkau ya Allah, taubat yang sesungguh-sungguhnya ya Allah, tidak lagi berdosa sampai mati, hanya taat kepada Engkau sampai mati ya Allah. Ya Allah, ampunilah untuk kami dan untuk kedua orang tua kami dan untuk masyayikh kami, untuk guru-guru kami, kiai-kiai kami, untuk santri-santri kami, teman-teman seperjuangan kami. Ampunilah ya Allah untuk umat Islam semuanya ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah-Mu yang sempurna ya Allah, hidayah untuk diri kami, hidayah untuk keluarga kami, hidayah untuk anak cucu keturunan kami, hidayah untuk penduduk kampung kami, kampung-kampung sekitarnya, dan kampung-kampung di seluruh alam. Ya Allah, turunkanlah hidayah-Mu kepada para ulama dan santri-santrinya, para umara dan pembantu-pembantunya. Turunkanlah hidayah-Mu pada kaum laki-laki dan kaum wanita, kaum tua dan kaum muda. Turunkanlah hidayah-Mu ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayah-Mu ke seluruh alam. Ya Allah, sebarkanlah hidayah-Mu ke seluruh alam. Ya Allah, cepatkanlah hidayah-Mu tersebar ke seluruh alam. Mudahkanlah hidayah-Mu tersebar ke seluruh alam. Jadikan kami semuanya ya Allah menjadi asbab hidayah-Mu tersebar ke seluruh alam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, datangkanlah jamaah-jamaah dakwah hari-hari dari seluruh alam ya Allah ke masjid ini ya Allah, dan berangkatkanlah jamaah-jamaah dakwah dari masjid ini ya Allah hari-hari sebanyak-banyaknya ke seluruh alam ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, jagalah dan berkatilah usaha dakwah di seluruh alam, usaha ilmu di seluruh alam, usaha zikir ibadah di seluruh alam, usaha khidmat agama di seluruh alam. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kemudahan dunia, kemudahan akhirat, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, barokah di dunia, barokah di akhirat, mendapatkan ridho-Mu di dunia dan di akhirat. Berkatilah kami ya Allah di bulan Ramadan yang agung dan mulia ini ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini untuk kami dan untuk umat Islam semuanya ya Allah menjadi pintu semua kebaikan ya Allah, dan menjadi pintu terbukanya seluruh kebaikan ya Allah, dan tertutupnya semua keburukan-keburukan ya Allah. Berikanlah kepada kami semuanya bagian yang sempurna dari kebaikan dan keberkahan Ramadan ini ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami istiqamah di dalam iman, istiqamah di dalam Islam, istiqamah di dalam ibadah, istiqamah di dalam dakwah, istiqamah di dalam taqwa, istiqamah di dalam ittiba'us sunnah, istiqamah di jalan yang Kau ridhai hingga meninggal dunia dengan husnul khatimah, membawa akhir kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah barik lana fi Ramadan waj'alhu lana wa lil muslimin fatihatan li kulli khair wa mighlaqan min kulli syarr, wafiqna li ihya'i lailatul qadar waj'al lana minha haddan wafira wa'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa riqab al-muslimina minan nar ya qadim al-ihsan. Ahsin lana fi 'aqibati umurina kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma afid 'alaina min barakatil anbiya, من بركات الأولياء، من بركات العلماء، من بركات المشايخ، من بركات عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.